ونحمده على نعمه فينا يا إلهي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa likasari wa madadikal jari wajmani bihi fi kulli atwari wa alihi wa sahbihi wa salam ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para zuriyah-zuriyahnya selaku cucu dan darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kita hormati dan kita cintai guru mulia kita Sayyidina Al-Imam Al-Alamah Ad-Dayyilullah Al-Habib Anis bin Habib Husin Al-Attas beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah berikan kesehatan, kekuatan wal afiyah. Allah mudahkan segala urusannya, niatnya, hajatnya, semoga Allah kabul. Dan juga untuk para habaib yang lainnya, para kiai, para ustadz dan juga para jamaah yang hadir di majlis ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim atau rasa hormat saya kepada antum-antum semua. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiah. Dan juga nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini yang dapat kita rasakan adalah nikmat di mana kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini yang merupakan taman surga di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam muka bumi ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bil yadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, maka masuklah ke dalam taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma yadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, taman surga adalah hilaquz zikir. Taman surga adalah perkumpulan zikir. Jadi di mana ada suatu golongan, suatu jamaah mereka berkumpul di suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat itu adalah taman surga di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam muka bumi ini. Dan juga di dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majalasa qaumun majlisan yazkurunallaha ta'ala ila khaffat bihimul malaika wa ghasyiathumur rahmah wa zakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah satu jamaah yang mana mereka berkumpul di suatu tempat, berkumpulnya mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya khaffat bihimul malaikah, maka para malaikat ikut berkumpul di dalam perkumpulan mereka. Wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menurunkan rahmatnya di dalam perkumpulan itu. Wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan orang yang hadir di majlis itu di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sejak dari tadi, dari ba'da Isya sampai saat ini, kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Lidah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, takbir dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak macam dan bentuknya. Membaca maulid salah satu bentuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ketika menyebut nama dari para nabi-nabi itu adalah zikir.
Dan yang kita sebut dari tadi adalah pemimpinnya para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah suatu kewajiban. Yang mana iman kita, Islam kita belum sah, belum betul apabila kita belum menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada apapun juga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa malihi wa nasi ajmain. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian apabila kalian belum menjadikan aku, kata Nabi Muhammad, sebagai orang yang paling kalian cintai, melebihi cinta kalian kepada diri kalian sendiri, orang tua, anak, harta, dan manusia manapun juga. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad harus lebih tinggi dibandingkan cinta kita kepada apapun juga. Dan cinta kita nggak akan sampai kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mencintai keluarga beliau, kalau kita tidak mencintai sahabat-sahabat beliau, kalau kita tidak mencintai zuriyah-zuriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti dan salah satu pembuktian atas cintanya kita, atas senangnya kita, bergembiranya kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya harus kita buktikan dengan banyak membaca sholawat kepada beliau. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba say'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa mengaku cinta kepada sesuatu maka ia banyak menyebutnya. Kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan para malaikatnya lah yang pertama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi amanu, orang yang mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, shollu alaihi, bersalawatlah kalian kepada satu nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan Allah akan mengirimkan keselamatan bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah selamat, beliau kekasih Allah mutlaqan hakikian. Wasallimu taslima, Allah akan mengirimkan keselamatan untuk orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah suatu rahmat. Salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah permohonan ampun. Jadi kalau orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat akan membantu memohonkan ampun untuk orang tersebut. Dan salawatnya kita nih sebagai manusia kepada Nabi Muhammad adalah merupakan suatu doa, yang mana doa kita nggak akan sampai, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna du'a'u mauqufun bainas sama'i wal ardi, la yas'adu minhu say'un hatta tusalliya 'alan nabiyyika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa itu ngegantung di antara langit dan bumi. Enggak ada yang dapat mengangkat doa tersebut hatta tusalliya 'alan nabiyyika, sehingga kalian bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak faedah tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas, yang mana beliau mengatakan siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad maka Allah akan angkat derajatnya, Allah akan hapuskan segala kesalahannya, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya, dan yang paling terpenting adalah akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada satu pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijelaskan di dalam kitab Maulid Ad-Diyaul Lami yang barusan kita baca, "Ya ummatal islami awwalu syafi'in wa musyafa'in ana qatula atawana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai umat Islam, ketahuilah
bahwa orang yang pertama memberi syafaat di hari kiamat, orang yang pertama kali dikabulkannya syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aku, dan aku nggak akan lambat-lambat di dalam memberikan syafaat atau pertolonganku kepada kalian. Kuncinya apa ya? Sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Semoga kita yang hadir di majlis taklim ini selalu digerakkan lidah kita untuk membaca tasbih, tahmid, takbir serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di majlis taklim ini diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Semoga kita yang hadir di majlis taklim ini, belumlah kita bangun dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah maafkan segala dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita, niat hajat kita, semoga Allah kabul dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kalamahnya kita punya guru Sayyidina Imam Al-Alama Dayyallahu Al-Habib Anis bin Habib Husin Al-Attas. Dengan keberkahannya kita punya orang tua. Ya Allah bihusnil khatimah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum minkum.